Baik, selamat malam semuanya, para mahasiswa. Selamat malam, Pak Pak Faris Rahman. Selamat malam. Terima kasih Pak Faris atas ketersediaannya untuk sharing pengetahuan dan knowledge kepada para mahasiswa kami. Terima kasih Pak Faris atas kesediaannya dan juga waktunya. Para mahasiswa, apakah bisa mendengar suara saya? Mendengar Pak. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Nah, jadi hari ini guest lecture atau acara ini kita mendapat kehormatan kedatangan narasumber yaitu Pak Faris Rahman. Pak Faris Rahman adalah co-founder dari NotFlux ya. Nanti mungkin akan diceritakan oleh beliau apa itu NotFlux. NotFlux ini adalah sebuah perusahaan teknologi ya yang bergerak di bidang artificial intelligence dan machine learning. Jadi mungkin nanti para mahasiswa yang ingin belajar atau ingin mengetahui sebenarnya bagaimana sih aplikasi atau penerapan artificial intelligence dan machine learning ini di dunia industri atau di dunia nyata itu bisa untuk apa saja sih? Nanti mungkin Pak Faris Rahman akan sharing dan bercerita bagaimana kesulitannya, bagaimana tantangannya di waktu-waktu yang akan datang mengenai penerapan artificial intelligence dan machine learning ini. Ya, jadi sekarang sudah ada bersama kita Pak Faris Rahman, co-founder NotFlux. Selamat malam Pak Faris sekali lagi. Malam Pak Binvano, malam semua teman-teman. Ya, baik. Nah, tanpa panjang lebar, mungkin Pak Faris sendiri nanti akan memperkenalkan sedikit tentang apa NotFlux dan juga CV sedikit mengenai CV beliau, mungkin akan di introduction sendiri oleh Pak Faris. Tanpa membuang waktu,
Maka yuk kita dengarkan paparan dari Pak Faris. Silakan Pak Faris, waktu dan tempat untuk Bapak. Silakan Pak. Oke, selamat malam. Semoga masih pada semangat ya. Udah pada makan malam belum? Ya, semoga udah kenyang ya semua. Dan bisa ya semangat ya malam ini ya untuk kita diskusi ya. Aku sih pengennya diskusi ya. Jadi ngobrol-ngobrol ya. Formatnya santai. Jadi tadi sebelumnya udah brief ya sama Pak Benvano sama Pak Dimas juga. Kayaknya enaknya kita nanti sambil kayak kuliah aja gitu ya. Kalau mau ada interupsi langsung nanya, langsung aja open mic terus tanya gitu ya. Jadi bisa lebih interaktif, nggak boring ya, nggak satu arah ya. Jadinya bisa formatnya kayak diskusi gitu. Slide-ku kelihatan ya? Slide-ku kelihatan ya. Secara aku, nah begini deh. Oke, terima kasih sekali lagi ya Pak Benvano, Pak Dimas, dan teman-teman BINUS semua. Selamat malam. Saya Faris ya, co-founder dan Chief Technology Officer dari NotFlux. Ya, di kesempatan kali ini saya pengen cerita sih, sebenarnya lebih banyak cerita ya tentang ya pengalaman saya dan tim ya untuk membangun ya startup NotFlux ini gitu, yang bergerak di bidang artificial intelligence dan machine learning ya, computer vision lebih tepat. Nah mungkin sedikit kenalan background saya bukan dari computer science atau dari IT ya sebenarnya. Saya teknik industri ya, industrial engineer. Cuman kebetulan suka sekali sama dunia komputer ya, computer science gitu. Kebetulan dari kecil udah keintroduce ya sama komputer dari TK sebenarnya, cuman dulu main games ya. Jadi dulu nggak dikasih konsol games sih, biasanya kalau teman-teman tuh mainnya Sega kan, Nintendo gitu, terus PlayStation 1 ya. Nah saya nggak dikasih sama orang tua, tapi dikasihnya komputer gitu, jadi ngoprek komputer ya dari TK, SD, SMP ya sampai sekarang. Jadi memang ya kecintaannya terhadap dunia digital itu udah dari kecil sebenarnya. Cuman saya juga heran sendiri, kenapa kok nggak masuk computer science ya dulu pas kuliah. S1 saya di Bandung, di ITB. Saya nggak S2, nggak dapat kesempatan untuk S2 ya. Kebetulan udah dari awal sibuk di NotFlux, udah nggak sempat ya untuk dapat kesempatan untuk kuliah lagi. Nggak kayak teman-teman semua nih yang masih dapat kesempatan ya, masih semangat ya buat kuliah ya, buat belajar ya, hebat sih. Jadi NotFlux itu apa ya? Jadi aku ada video yang bisa ngasih snapshot sedikit yang kita lakuin ya. Jadi kita bikin software untuk bisa menganalisa data dari gambar dan video. Kita ekstrak informasi-informasi yang useful ya, yang insightful ya di gambar atau di video tersebut untuk jadi data yang akhirnya bisa diolah dan jadi basis keputusan ya buat si pengambil keputusan tersebut. Jadi datanya itu bisa diolah. Ya ada beberapa yang teman-teman bisa lihat ya di video ini ya, bisa mendetek vehicle, ada bisa mendetek even sampai sampah di kali gitu ya. Jadi aku putar lagi. Imajinasinya luas. Even itu yang sebelah kanan atas detek Gojek ya sama Grab gitu kan. Kita bisa classify itu ya macam-macam ya. Dan kita ngelakuin dari tahun 2016 sampai sekarang. Nah jadi kalau dari sisi produk ya, kita tuh ada 3 lines up ya. Jadi ada namanya produknya Visionaire, Identifier, Analytics. Kalau Visionaire itu lebih ke horizontal platform, jadi platform machine learning yang kita memang istilahnya jual ya ke customer gitu kan, bisa running macam-macam analytics tadi. Kemudian Identify ini yang lebih spesifik ke industri KYC ya, industri finance ya. Jadi
Sekarang kita lumayan banyak digital banking bermunculan, fintech ya, yang ngasih layanan kredit seperti itu gitu, dan semuanya serba digital gitu. Layanannya juga diaksesnya juga digital gitu kan. Dan dengan mekanisme seperti itu akhirnya kita interaksinya juga sama handphone sekarang. Kita dapat pinjaman juga via handphone semuanya, kita registrasi juga dari handphone gitu. Kalau sebelumnya kita misalnya ke bank KTP atau identitas gitu kan. Nah, sekarang kita verifikasi semuanya dilakukan secara digital gitu kan dari mobile phone ya. Nah, itu ada challenge tersendiri tuh untuk ngelakuin verifikasi ternyata. Jadi kalau misalnya saya penjahat gitu kan, saya apply kredit ya, saya nyamar jadi seseorang lah gitu, impostor ya. Saya ubah identitas saya kan, KTP saya pakai KTP orang lain gitu kan, saya submit KTP orang lain gitu, kemudian saya dapat kredit gitu kan, terus saya apply lagi di tempat kredit lain gitu, saya dapat kredit, tapi habis itu saya lari kan. Nah, yang dikejar kan orang lain ya, bukan saya gitu. Nah, problem itu yang kita coba solve ya dengan si platform Identify kita. Kita ngelakuin verifikasi berdasarkan muka, jadi kita cocokkan muka yang dilakukan sama selfie ya. Makanya teman-teman kalau misalnya apply ke apa ya, misalnya terkenal ya, Kredivo atau misalnya Home Credit ya, itu kan disuruh selfie kan, kemudian disuruh diminta KTP-nya. Nah, itu ada proses matching sebenarnya, mencocokkan bahwa mukanya itu sama ya, antara yang di KTP sama yang di selfie gitu. Nah, kalau kalau berbeda berarti ya ini identitasnya berbeda gitu. Nah, cuman sekarang akhirnya ya orang-orang jahat pinter ya, jadi pakai foto, ditempelin di mukanya dia, muka orang yang KTP-nya mau yang mau diambil gitu ya, yang mau dicuri identitasnya, ya kan? Jadi kan mukanya sama tuh, antara KTP-nya sama mukanya dia yang dipasangin topeng gitu ya. Nah, kita juga akhirnya kita bikin sistem untuk bisa ngedetect itu juga gitu. Kalau ternyata tuh orang pakai topeng gitu kan. Nah, kalau misalnya ke-detect orang yang pakai topeng, kita reject gitu kan. Oh, ini ada potensi untuk fraud gitu. Nah, kita bisa ngelakuin itu ya. Jadi untuk prevent hal-hal seperti itu menggunakan AI dan machine learning. Kemudian Retailmatics ya. Retailmatics itu ini salah satu yang mungkin nggak begitu kelihatan ya, tapi secara bisnisnya ya. Jadi kalau misalnya saya punya brand ya, produk gitu kan, saya taruh produk saya di Indomaret atau Alfamart gitu, Alfamidi ya, atau Alfamart ya, ditaruh di shelf-shelf gitu kan. Nah, saya harus memastikan tuh bahwa produk saya secara penempatannya tuh benar, ya. Nah, saya ngirim orang ya manual gitu kan, tolong dong fotoin dan kamu cek gitu ya, bahwa produknya tuh udah di shelf Indomaret dengan posisi yang benar. Soalnya setiap shelf itu punya punya harga masing-masing. Kalau ditaruhnya di bawah kan nggak kelihatan ya, nah itu murah. Tapi kalau ditaruhnya di dekat kasir atau di atas gitu ya, yang high level, itu mahal tuh harganya. Jadi kita mesti memastikan bahwa penempatan itu tuh benar gitu. Nah, itu dilakukan manual tuh, si pihak brandnya ngelakuin manual. Nah, akhirnya kita bantu supaya itu bisa dilakuin otomatis gitu kan. Kita nggak bisa automatically ngedetect produk-produk tadi ya dengan foto dari mobile phone itu. Kemudian kita bisa nge-locate dan ngasih informasi bahwa penempatannya sudah benar atau belum, kayak gitu. Ya kurang lebih produk kita itu ya. Kalau di Visioner kita juga punya beberapa analytics ya. Analytics itu istilahnya kayak semacam use case ya, solution ya, yang kita bisa deploy di platform kita. Nah, ini contohnya kayak facial recognition, license plate recognition, bisa ngitung orang, ngitung crowd gitu ya. Itu banyak dipakai sama kepolisian. Lanjut slide berikutnya. Jadi klien kita banyak di government ya saat ini. Saya juga ternyata amazed juga ya, government kita udah cukup adopt ya dengan teknologi-teknologi baru ya.
Cuman memang ada di satu sisi sebenarnya bagus, tapi di satu sisi lain ada hal yang mungkin ya sedikit bukan miris ya, sedikit sedikit mempertanyakan ya. Jadi ini juga point of validation kita ya as penyedia solution AI gitu kan, tentang penerapan AI, karena kalau di Noteflux tuh ini, jadi paling banyak memang sekarang kita contributing revenue-nya tuh di government. Enterprise itu justru paling kecil, ya kan? Karena mereka tuh paling sensitif sama cost ya, kayak gitu. Jadi mereka tuh biasanya emang kalaupun harus ada marginnya juga kecil. Nah, berarti kan government itu willing to spend-nya besar banget gitu kan, ya untuk something yang kita bisa lihat lah kalau enterprise tuh mereka ya contoh ya yang retail metrics gitu kan, pasti mereka compare-nya kalau misalnya gue ngirim orang gitu kan, biaya ngirim orangnya misalnya gaji sebulan 3 juta ya kan, ya berarti solusinya harus lebih murah dong dari 3 juta gitu kan, simpelnya itu aja gitu ya. Nah mereka akhirnya berhitungnya seperti itu sehingga marginnya memang kecil banget gitu ya. Nah tapi government ini bisa put margin sangat besar gitu kan. Nah ini yang juga yang saya bilang tadi, mungkin jadi bertanya-tanya juga gitu kan, secara bisnis proses mereka mungkin perlu ada ini. Cuman ya it's good thing-nya bahwa adoption mereka cukup bagus dan cukup cepat ya, karena mungkin government itu punya satu, nggak cuman dari sisi bisnis doang yang mereka lihat ya, tapi juga lebih ke intangible ini ya outcomes ya. Contoh ya, mereka mesti bikin regulation kan, mereka ngumpulin data ya kan, dan data itu mereka dapetin dari AI misalnya tadi untuk ngitung jumlah mobil ya kan, atau jumlah ngitung sampah gitu kan di kali gitu kan, terus akhirnya mereka punya data ya dari situ, dan data itu dijadiin basis keputusan mereka gitu. Jadi ada part lain di luar dari bisnis itu yang akhirnya jadi suatu value ya di government ya, seperti itu. Kita udah yang deploy banyak ini solusi di seluruh Indonesia. Kebetulan banyak karena dari government, pemerintahan kota, solusi-solusi kita tuh banyak masuknya ke smart city ya. Smart city itu ya identik dengan ini kan, surveillance menggunakan CCTV gitu ya. Jadi dari data CCTV itu kita coba olah lah. Contoh ya tadi ada vehicle detection gitu, kita bisa lihat ya kepadatan di suatu jalan. Teman-teman kalau misalnya kayak ke Bandung gitu kan, suka lihat pas di jalan tol tuh ada papan billboard yang nunjukin jumlah mobil, truk gitu sama bus itu di suatu rest area itu berapa banyak gitu kan, atau spot yang kosong berapa gitu. Nah itu kita hitung yang pakai CCTV ya. Jadi kita nge-deploy CCTV software kita di rest area untuk melihat kendaraan yang masuk rest area sama yang keluar, kita hitung gitu. Nah, kita start dari 2016 ya. Jadi perjalanannya ya lumayan ini ya, lumayan sampai sekarang berarti udah ya 6 tahun lebih lah ya, mau jalan 7 tahun. Ya kita sempat pivot ya. Jadi awalnya itu kita nggak bermain di machine learning sama AI. Kita bikin data platform tahun 2016. Kita bikin AI itu di 2017. Jadi kita pivot ya. Kita ngerasa AI waktu itu cukup opportunity-nya kita bisa langsung dapat ya waktu itu ya. Udah ada yang kita bisa langsung validasi gitu kan, dan akhirnya kita pivot dari apa yang kita sebelumnya bikin ya, which waktu itu data platform, jadi buat visualization tools ya, buat kalau misalnya analisa data gitu, yang ngelakuin query apa segala macam, simple tools. Kita pikir wah kalau misalnya kita coba pivot ke AI, kebetulan waktu itu ada opportunity masuk ke kepolisian gitu kan. Jadi sebelumnya data platform kita tuh kita jual ke Jakarta Smart City, Pemprov.
Nah dari situ kita ngelihat opportunity untuk bisa menganalisa data video sama gambar gitu kan. Kita thinking ya, gimana cara menganalisa data video dan gambar gitu kan. Akhirnya kita ketemulah AI dan machine learning ini gitu kan. Oh ternyata kita bisa ekstrak bermacam-macam objek nih dari gambar gitu kan. Waktu itu di Jakarta Smart City itu banyak kamera-kamera yang nyorotnya ke jalan sama ke bantaran sungai gitu kan. Ya udah dua hal yang kita coba tes adalah ngedetek mobil gitu kan, kendaraan, sama ngedetek air gitu. Karena kan di Jakarta seringnya banjir ya. Jadi ya daripada beli alat dideploy di sungai, di kali untuk ngasih tahu kenaikan air, pakai kamera aja gitu kan. Kita coba prototype dan ternyata oke gitu. Nah sampai sekarang dipakai sih untuk mendeteksi air pakai kamera sama Jakarta Smart City. Nah kemudian kita dapat project di 2017 tuh dengan kepolisian di Asian Games. Waktu itu sih requirements-nya adalah surveillance ya, jadi untuk face recognition. Waktu itu kita nggak punya, jadi langsung kita bikin pada saat itu juga gitu kan. Dengan berbagai macam cara dan harus belajar dari nol ya. Kita jujur buta waktu itu, tapi ternyata zaman sekarang banyak resources yang kita bisa manfaatin banget ya untuk kita bisa tahu akan banyak hal gitu. Dan ya the only things yang bikin kita ternyata ya bikin kita nggak bisa ya, cuman kalau kita males doang ternyata gitu. Jadi kita akhirnya ya udah ya belajar terus ya let's bikin gitu. Udah ada uangnya depan mata nih ya kan. Ya udah akhirnya alhamdulillahnya kita dapat awards ya project si Asian Games dengan kepolisian gitu kan lewat partner kita gitu. Waktu itu kita compete-nya lumayan cukup berat ya sama nama-nama besar kayak Huawei, ada sama dari Rusia juga waktu itu. Cuman ya fortunately kita berhasil nunjukin bahwa secara quality sama gitu kan, ya 11-12 tapi lokal support gitu, jadi dan murah ya karena waktu itu kita juga company kecil gitu kan, tapi bisa ngelakuin itu gitu. Jadi secara price juga murah. Akhirnya makanya waktu itu ya it's anonymous decision mungkin bisa dibilang. Nah dari situ akhirnya berkembang lah. Yang Asian Games tadinya cuma tiga daerah kan, Jawa Barat, Jakarta, sama Palembang. Akhirnya next year-nya lagi di roll out lagi ke seluruh daerah, ke polda-polda di seluruh Indonesia gitu kan. Dan ya dari situ akhirnya kita bisa growing, kita bisa tumbuh, kita bikin produk-produk baru lagi. Ya di 2020 kita bikin Identify tadi ya, yang buat KYC, kemudian Telematics di 2020 juga akhir kayak gitu. Nah alhamdulillahnya sepanjang perjalanan tuh ya lumayan banyak dapat recognition lah, ya dari BPPT, dari internasional juga ada beberapa dari startup World Cup sama dari NTT Jepang. Ya kita mencoba untuk ini ya karena kita bersaingnya tadi ya ketemunya sama pemain-pemain dari luar gitu, jadi kita mencoba untuk standarin juga ya produk kita tuh supaya global gitu kan. Kalau enggak ya akan gampang sekali untuk disisihkan lah sama kompetitor lain gitu kan. Jadi contoh kayak di NIST ya, kita 2019 ke listed di NIST. NIST itu adalah National Institute Standard of Technology dari US. Jadi di situ mereka tuh banyak ngelakuin bukan standarisasi ya, kayak referensi algoritma AI terutama untuk face recognition dari seluruh dunia gitu kan. Dan kalau misalnya mereka punya leaderboard ya istilahnya, dan kalau misalnya ke situ berarti sudah berhasil tested lah dengan environment yang memang production grade lah istilahnya kayak gitu ya, yang benar-benar real ya. Jadi data testingnya mereka pun juga data testing yang real gitu, menggunakan data-data foto dari visa,
dari mugshots, kemudian juga dari WALT ya, WALT tuh dari candid gitulah istilahnya, dari CCTV gitu. Nah, jadi kita berhasil listed. Tahun ini kita juga lagi mau coba ambil sertifikasi ya untuk yang tadi tuh EKYC bisnis ya, untuk yang ngedetect fraud menggunakan apa namanya, yang topeng tadi tuh. Nah itu ada standarisasinya juga tuh. Nah itu kita lagi ambil namanya iBeta. Data security compliance ini juga ini karena kita banyak dengan kepolisian ya, kita dealing with data yang cukup sensitif, terutama data national identity. Jadi data security compliance kita juga coba apa namanya munculin. Nah, mungkin kenalan sama AI-nya dikit ya, nggak ngomongin teknis malam ini. Tapi kalau ada yang mau nanya teknis boleh sih. Seru juga bisa ngobrol mungkin kalau sedikit teknis. Iya, AI ya, mungkin kalau teman-teman yang belum tahu, tapi mestinya udah pada sering dengar ya. Ya intinya sih sebenarnya bagaimana supaya mesin itu bisa punya perspektif intelijen ya. Kita ngemodelin kecerdasan gitu kan. Nah kecerdasan itu kan luas ya. Ada kecerdasan kita berbicara, ada kecerdasan kita untuk bisa berkoordinasi gitu ya secara gerakan gitu kan. Ya contohnya yang punya kecerdasan yang tinggi di situ penari gitu ya, misalnya ya, teman-teman kita yang suka menari gitu kan, atau main musik gitu ya, karena untuk hand coordination itu kan juga butuh intelijen juga ya di situ ya. Kemudian untuk bisa berpikir secara matematis gitu kan, nah itu juga butuh kecerdasan gitu. Ya berbicara juga butuh kecerdasan itu. Memahami language juga kecerdasan. Melihat dan mempersep apa yang dilihat itu juga kecerdasan gitu kan. Ya kita bisa menyimpulkan dari apa yang kita lihat bahwa ini adalah suatu objek, itu juga kecerdasan gitu kan. Karena kita mencoba menggali knowledge kita kan tentang apa yang kita tahu ya tentang objek yang kita lihat itu gitu kan, dan akhirnya kita tahu oh bahwa ini adalah misalnya handphone gitu, kecerdasan melihat gitu. Nah jadi luas sekali gitu. Nah Flux itu di kecerdasan melihat ya. Jadi kita memang membuild capability knowledge untuk bisa menganalisa data dari visual seperti itu. Nah turun lagi, jadi untuk membuat suatu kecerdasan itu kita butuh belajar kan. Nah ini terminologi ya. Jadi kadang-kadang orang suka bingung apa sih bedanya AI dan machine learning sama aja ya atau gimana gitu. Tapi ya secara terminologi itu berbeda gitu. Kalau kecerdasan itu kan outcomes-nya. Tapi prosesnya untuk meng-achieve kecerdasan itu kita harus belajar gitu, kayak ya kita mau tahu sesuatu kita perlu belajar gitu kan. Mesin juga kalau misalnya kita mau bikin dia cerdas ya akhirnya kita harus bikin dia untuk belajar ya kan. Nah machine learning lah istilahnya akhirnya terminologi yang di-coinkan gitu ya. Nah terus sekarang kita dengar lagi ada istilah baru nih ya, deep learning gitu kan. Apa sih bedanya sama machine learning gitu, banyak banget istilahnya. Nanti mungkin 10 tahun lagi ada istilah baru lagi ya, super deep learning atau apa. Tapi memang akhirnya ini dimunculin karena memang untuk mendistinguish ya metode yang dilakukan secara tradisional sama yang baru ini gitu. Jadi it's a subset ya. Berfokus di, jadi algoritma machine learning itu ada banyak ya. Salah satunya mungkin artificial neural network ya. Jadi jaringan saraf tiruan ya, yang diimplementasiin ya secara digital ya, secara software gitu ya. Nah di machine learning itu udah diintroduce, tapi di deep learning itu benar-benar di-expand supaya kapasitasnya itu sangat-sangat besar sekali gitu ya. Jadi emang tujuannya adalah untuk mendekatkan ke kemampuan manusia gitu kan, sehingga akhirnya nanti kita bisa masuk ke suatu singularity ya, itunya ya apa namanya, utopianya seperti itu. Nah makanya kenapa akhirnya secara teknik ya dan secara algoritma itu banyak diintroduce
praktis-praktis baru gitu kan, makanya disebut istilahnya itu deep learning gitu, menggunakan data yang sangat banyak dan dengan kapasitas neural network tadi, jaringan saraf neuron tadi yang sangat-sangat dalam gitu, yang akhirnya bisa ngasilin kecerdasan yang sangat-sangat tinggi gitu. Nah, jadi perkembangannya ini jauh ya. Artificial intelligence sih sebenarnya dari tahun 50 udah konsepnya tuh muncul ya. Jadi ya berkembang karena memang computers waktu itu berkembang di tahun-tahun ini gitu kan, tahun 50 ya. Ya kita pernah nonton film Imitation Game yang Alan Turing itu kan ya. Jadi di situ komputer digital akhirnya bermain peran cukup penting ya, ternyata ya, untuk bisa memenangkan perang gitu kan. Jadi impact komputer ternyata, digital komputer itu ternyata sangat tinggi sekali, dan akhirnya di situ dikoinkan lah bagaimana kalau misalnya kita bisa mereplikat suatu kecerdasan ya, ke mesin gitu kan. Konsepnya akhirnya diintroduce tahun 50, tapi ternyata nggak semudah itu ya, karena untuk mencapai suatu kecerdasan ternyata butuh suatu hardware yang mumpuni juga gitu kan. Ya prosesor waktu itu pun juga masih belum bagus ya, masih sangat, transistor juga masih besar gitu kan ukurannya gitu. Kalau sekarang kan udah sampai ke ukuran paling 20 nanometer ya rata-rata ya transistor ya ukurannya kalau di chip ya sekarang. Kalau dulu kan masih gede ya, masih bisa dilihat sama mata gitu kan, single transistor. Nah, atas dasar itu juga lah akhirnya kenapa machine learning akhirnya nggak berkembang pesat ya, sampai akhirnya di tahun 2010 kita masuk ke boom di mana deep learning itu muncul ya, secara terminologi gitu kan. Karena tahun 2010 itu ada satu convolutional neural network ya, nama neural network ya, jenis neural network yang diintroduce, dan akhirnya itu bisa dites ya, secara akurasinya itu lebih dari akurasi manusia gitu. Dan akhirnya dengan metode deep learning ya, dan akhirnya waktu itu ya udah metodenya common dipakai ya, convolution neural network, terutama untuk bisa ngelakuin analisa dari gambar, dari video gitu. Even di kita sekarang juga basis algoritma yang kita pakai pun convolution neural network gitu. Tapi memang banyak varian-variannya tuh. Ya kan, nanti kalau teman-teman mau coba tahu ya, teman-teman bisa start dari convolution neural network, dan habis itu dari situ banyak banget pengembangannya. Nah, tapi akhirnya sebenarnya ini lucu-lucuan. Kalau apa ya, algoritmanya tadi ya untuk bisa nge-build si deep learning itu ternyata ya apa yang sebenarnya ya kita udah pelajari ya statistik ya sebenarnya dalamnya ternyata gitu kan, statistical inference lah, ya intinya probabilistik ya. Jadi karena memang sebenarnya ada yang banyak yang bilang ya manusia berpikir pun juga probabilistik gitu kan, berdasarkan data juga ya, kita juga berpikir juga berdasarkan data juga ya. Kalau kita nggak punya datanya, knowledge di kepala kita nggak akan bisa menyimpulkan ya apa yang kita lihat misal gitu kan. Contoh, kita dikasih lihat sama suatu benda yang kita juga nggak tahu namanya ya, secara data kita nggak punya, kita nggak akan bisa tahu itu bendanya apa gitu kan. Atau misalnya kita harus mengidentify gender dari seseorang, kita ngelihat orang itu dari 500 meter gitu, ya kan? Nah, kita akan lebih sure, kita akan lebih yakin saat kita melihat orang itu dari 5 meter gitu misalnya. Ya, artinya ada suatu tingkat keyakinan ya dari kita kan. Dan tingkat keyakinan itu kan kita akhirnya coba lihat gambling aja gitu. Kayaknya saya yakin 50% dia laki-laki gitu kan. Dari misalnya saya ngelihat 500 meter ada seseorang gitu. Tapi kalau 5 meter gitu kan, jelas nih fitur-fiturnya semuanya kelihatan gitu ya, yang mendefine bahwa dia itu adalah laki-laki gitu. Saya bisa 100% yakin bahwa dia adalah laki-laki gitu. Jadi intinya ternyata dalamnya machine learning atau deep learning itu ya intinya ilmu statistik lah kayak gitu.
Nah, ya nggak akan masuk terlalu dalam ke ke machine learning-nya, ke statistiknya. Ya pengen lebih cerita sih dulu gimana ya mulainya. Ya ini ya kayaknya I think every startup pun juga starting dari sini ya, dari garage ya, dari garasi gitu ya. Ya ini simbolik aja sih sebenarnya. Kita nggak dari garasi sih, cuman ya simbolisnya garasi ya. Dulu aku berdua sama partnerku ya, namanya Meidi, kebetulan kita satu alma mater ya, satu teman kuliah juga lah di ITB ya. Dia juga dari teknik industri gitu. Aku ya kenalin lah ke kebetulan kita kerjanya beda gitu kan. Aku keluar kuliah tuh dari justru malah terjunnya ke oil and gas gitu. Jadi dulu zaman 2010-an itu oil and gas, ya 2010-an ke belakang lah, itu oil and gas lagi industrinya tinggi ya. Jadi lagi ya pokoknya intinya kalau mau nyari gaji gede ke oil and gas lah. Kalau sekarang kan kalau mau nyari gaji gede ke startup gitu. Nah, aku masuk oil and gas 2010. Tadi kan Norvax 2016 ya. Jadi nah kita udah sering beberapa kali ikutan project lah. Project bikin software gitu. Kebetulan si Meidi juga suka bikin software ya. Di teknik industri di kita juga diajarin programming dikit banget tapi nggak terlalu yang dalam ya. Sorry. Nah jadi kita tahun 2015 tuh ketemu lagi, and then kita punya project bikin social media monitoring waktu itu. Bikin platform untuk bisa menganalisa data dari social media, dari online news gitu-gitu ya. Jadi untuk ngelihat sentimen-sentimen. Waktu itu ada klien dari salah satu PR lah di Indo gitu ya. Mereka punya klien dan mereka ngelakuin itu manual gitu kan. Mereka pengen bisa tolong di automate dong gitu. Ya udah akhirnya kita bikinin softwarenya. Cuman tersaut pada saat softwarenya udah jadi gitu ya. Kita bikin prototype sih. Kita bikin prototype untuk bisa untuk ngedemoin ya. Cuman akhirnya ternyata nggak jadi lah gitu. Mereka budgetnya nggak di-approve atau kalau nggak salah seperti itu. Ya akhirnya intinya proyeknya nggak lanjut kayak gitu kan. Nah cuman ya kita akhirnya ngelihat ya, wah sayang banget nih kita udah bikin ya prototipesnya, even udah jalan gitu ya, kita udah demoin bisa nge-crawl data dari Twitter, kita nge-crawl data dari online news kayak Kompas, Detik apa segala macam gitu ya, kita berhasil nge-parsing teks ya dari berita-berita gitu kan, headline-nya apa, kemudian ya subjek predikat objeknya kita juga berhasil parsing gitu kan, kita bisa analyze juga ya frekuensi kemunculan dari suatu kata gitu ya, objek atau ya subjek gitu kan. Kemudian kita juga bisa mengukur sentimen ya, wah kayaknya udah oke nih, akhirnya kita mikir ya udah kita jadiin startup aja yuk gitu. Nah intinya ya sebenarnya itu sih. Kita berpikir ya, oke selain sosial media, online media, apalagi kita bisa integrate data ke sini. Ya udah kita integrate data stock market, data dari World Bank, data dari macam-macam, akhirnya semua data integrate ke platform kita gitu kan, kita crawl aja gitu. Dan hopefully di situ bisa kita olah dan akhirnya kita bisa dapetin insight ya untuk kita bisa visualize itu kan. Nah itu kita bikin platform itu tuh akhirnya itu 2015, literally nggak ada klien, nggak ada apa. Waktu itu ya startup belum terlalu populer, tapi Tokopedia gitu-gitu udah ada, tapi baru awal-awal banget ya, Gojek juga kayaknya belum terlalu gede waktu itu. Cuman kita udah mencoba ngeliat-liat ya, gimana sih kayak mereka tuh kalau misalnya bisa nge-launch produk, terus habis itu bisa nge-grow company-nya gitu kan. Ternyata ada ekosistem investment tuh di waktu itu udah lumayan muncul lah. Sehingga akhirnya kita nyari investor waktu itu, angel investor ya. Cari nggak dapat, akhirnya teman sendiri gitu.
apa namanya, jadi apa namanya, teman sendiri tadi, tapi akhirnya dari situ dikenalin sama yang lain segala macam, akhirnya kita dapat first investor kita seed itu ada salah satu perusahaan advertising, dan kebetulan platform kita dipakai sama mereka juga gitu kan. Jadi ya udah sekalian di-invest kali ini. Nah, aku juga mau share sih ya, jadi dari pengalamanku ya sejauh ini gitu kan ngebangun Notflux gitu ya. Ya kalau misalnya harus ngulang ya, dan harus misalnya sekarang bikin startup lagi gitu kan dari awal ya di bidang teknologi ya. Ada 3 hal sih yang kayaknya aku pikir cukup penting ya, dan ini jadi elemen yang aku pasti selalu selalu pikirin ya, jadi paling jadi prioritas ya. Satu, pasti problems dan opportunity dulu ya. Jadi everything yang kita lakuin ya waktu itu ya pasti harus nge-solve suatu problem, kalau enggak ya ngapain kita akses gitu. Harus nge-solve suatu problem ya, itu paling penting gitu. Nah kemudian ya karena kebetulan kita juga bergerak di bidang digital gitu kan, akhirnya the way kita nge-solve problem ya kita manfaatin teknologi gitu kan. Jadi ya the next question is teknologinya gitu ya. Baru habis itu who built the technology gitu. Orangnya siapa gitu ya, perlu kita ini. Sorry ini kebalik nih. Problem, teknologi, habis itu orang gitu. Ya intinya sebenarnya ya kalau misalnya harus nyari suatu problem sih sekarang sih gampang banget kan ya. Just take a look around gitu kan di kota kita misalnya Jakarta gitu ya. Isinya problem semua gitu. Take a look around, keluar lagi dari Jakarta di Southeast Asia, isinya juga banyak problem. Take a look around lagi ke agak sedikit lebih luas, problem lagi. Ada yang lagi perang gitu kan di utara sana gitu. Ya take a look around lagi agak lebih luas lagi, ada banyak lagi problem, ada inflasi, ada apa segala macam. Jadi intinya opportunity itu pasti akan ada ya karena source of problem ya sebenarnya kita manusia itu. Selama manusia itu beraktivitas pasti akan ada by-productnya problems itu. Ya, cuman masalahnya kita untungnya ya alhamdulillah kita dikasih akal ya sama Tuhan gitu, sehingga akhirnya kita bisa nge-solve problem gitu. Kita bisa creatively solving problems gitu ya. Nah ini juga problem nih baru muncul ya kemarin. Akhirnya orang lomba-lomba ya nyari bikin vaksin, bikin obat apa segala macam. Ya itu tadi ya, jadi problem itu pasti akan muncul selama kita beraktivitas. SARS-CoV juga muncul karena kita beraktivitas. Zoonotic ya, transmisi dari hewan ke manusia gitu kan. Dan ini juga ya mungkin penyebabnya gara-gara migrasi orang gitu kan. Kita ngebabat hutan segala macam, hewan juga jadi pada pindah ya kan. Terus akhirnya jadi malah kontak sama kita gitu. Who knows gitu kan ya, itu tapi karena kita beraktivitas. Tapi akhirnya kita nggak solve ya problemnya. Kita bikin vaksin, kita bikin peduli lindungi gitu kan dengan teknologi digital gitu kan. Ya vaksin juga ternyata banyak machine learning algoritma juga akhirnya dipakai di belakangnya untuk drug discovery gitu. Ya akhirnya kita bisa nge-solve problem kita gitu. Ya siklusnya, cycle-nya kayaknya gitu-gitu terus ya. Kita solve problemnya, kita punya tatanan baru, terus ada problem baru lagi, habis itu kita solve lagi, kita masuk ke kesetimbangan baru, habis itu punya problem lagi ya terus aja kayak gitu. Nah itu yang nge-drive ekonomi sebenarnya. Ya akhirnya meaning kita untuk hidup akhirnya di situ gitu kan. Jadi ya be part of society yang kreatif untuk bisa create tools ya. Create solutions. Karena ya akhirnya dengan aktivitas manusia justifikasinya itu pasti money, duit gitu. Itu medium kita berinteraksi ya sama orang gitu, sama orang-orang di sekitar kita ya lewat uang gitu. Ya karena kita intinya bartering gitu kan, barter. Ya sehebat-hebatnya orang ya dia yang bisa creating solution gitu kan, yang bisa bermanfaat ya. Jadi ya itu yang akhirnya akan melahirkan suatu bisnis gitu kan. Jadi
find the right problems, habis itu solve. Intinya sebenarnya kayak gitu ya. Jadi ya kalau boleh ngulang lagi, kita dulu pivot ke sana kemari itu ya karena kita juga nyari problem gitu. Problem apa yang kira-kira tepat ya. And then how we solve the problems gitu kan. Yang akhirnya bisa ngedatangin opportunity yang paling besar buat kita gitu. Ya ini ya, jadi apa ya, civilization kita tuh kan selalu dinilai sama tools ya. Kalau kita belajar sejarah zaman dulu prehistorik gitu kan, kita ngelihatnya, oh toolsnya apa sih? Oh ini udah mulai pakai batu, batunya udah ditajemin, oh udah mengenal logam gitu kan, logamnya udah bisa mulai lebih kompleks ya kan sampai sekarang. Jadi civilization tuh selalu dinilai sama tools yang kita bisa create gitu. Kalau sekarang kita mungkin dinilainya sama ini ya, tools ya. Modern tools kan ya, ini yang kita lihat sehari-hari ya. Kita teman-teman di dunia digital ya, di bidang IT gitu ya. Tools kita adalah computers gitu ya. It's a tools ya, software ya. It's a tools ya, yang akhirnya kita bisa manfaatin untuk bisa nge-solve problems gitu kan. Nah, cuman ya itu tadi, kita harus nyari ya problem yang paling tepat kayak gimana gitu. Nah, untungnya AI, kita juga ketemu AI gitu kan. Oh, I think AI punya potential gitu kita lihat gitu kan. Dan akhirnya kita matching ya antara problem sama dari AI apa yang kita bisa dapetin gitu kan. And then fortunately akhirnya ketemu gitu. Dan it's nah sekarang karena apa ya, saat kita bikin tools ya, kita pasti akan akhirnya berhipotesa bahwa tools itu bisa nge-solve something gitu kan. Dan yang paling penting adalah saat kita udah bisa nge-validate bahwa tools yang kita bikin itu benar-benar nge-solve gitu. Dan akhirnya terjadi suatu transaksional gitu kan. Oh iya bener, tools lu bisa nge-solve problem gue nih, gue bayar deh. Gitu kan. Akhirnya jadi duit ya. Dan itu akhirnya solution yang kita create akhirnya jadi tangible asset. Jadi saat kita itu bisa convert ya, either itu patent, knowledge, brand, trademarks, whatever gitu. Jadi find a problems gitu kan, find a solution, habis itu convert jadi suatu tangible asset lah, secepat mungkin ya. Itu yang akhirnya ngebikin apa ya, ownership kita ya sama tools itu yang ya melekat ya. Jadi ya makanya orang berlomba-lomba kan bikin paten ya. Google bikin paten terus, Apple bikin paten terus ya, supaya mereka bisa nge-protect ya the way mereka nge-solve problems gitu. And it's important ya dalam industri gitu, terutama teknologi ya. Jadi that's why ya, kenapa kita pas ya building topiknya kan building teknologi startup ya, AI machine learning ya, dalam case yang kebetulan aku bisa ceritain ya, karena dalam dunia teknologi ya, this is yang akhirnya dinilai ya as a valuation ya dalam perusahaan. It's important like, to know gitu. Yes. Oke. Nah teknologi juga akhirnya nge-build capability kan. Saat kita udah bisa create tools ya tadi, saat kita udah bisa nge-solve problem dengan suatu tools ya, kita nemuin gitu kan. The next step is kita bisa replicate ini ke tempat lain nih. Kita misalnya bisa jual, bisa nge-solve satu use case gitu ya, masalah say apa ya, misalnya solve banjir lah misalnya. Dan kita harus bisa nge-replicate ini ke tempat-tempat lain gitu kan, dengan effort yang kecil gitu. Karena pada saat bikin tools itu mungkin pertama kali bikin itu berat, ya kan? Ya kita sebisa mungkin next time kita ketemu hal yang sama jangan bikin ulang lagi gitu. Kita udah punya gitu kan capability, kita bikin itu jadi suatu istilahnya produk gitu. Jadi produk tuh vehicle untuk bisa mereplicate solution supaya kita bisa grow gitu, supaya kita bisa scale ya. Atau services gitu. Nah ini kan mengintroduce suatu bisnis model ya, the way kita akhirnya bertransaksional sama market gitu kan. Ya ada yang subscription service, ada yang one time service, ada license perpetual gitu kan. Kalau di dunia software ya mungkin licensing yang cukup common ya. Kalau di kita ada 3 ini sebenarnya, 2 sih, license sama subscription service ya. Jadi kita bisnis model 2 itu, ya udah itu yang kita akhirnya offers ya ke market gitu kan.
accessibility market juga terhadap teknologi kita juga jadi muncul gitu. It's important ya, jadi once kita build, kita udah punya teknologi, kita research itu kan, kita create solutionnya, and then package itu jadi sesuatu yang menarik gitu. Sesuatu yang akhirnya bisa easily consume sama market gitu kan, yang gampang ke replicate juga gitu, gampang di scale gitu istilahnya, dalam bentuk produk atau services. Dan abis itu kita define bisnis modelnya. Nah, creating bisnis model yang paling tepat ya itu juga sangat-sangat penting sekali sih. Ya kita berhasil nge-solve suatu masalah tapi harganya misalnya mahalnya bukan main gitu, akhirnya juga jadi nggak kepake kan, akhirnya juga jadi nggak acceptable ya. Contoh tadi kayak retail ya yang aku ceritain ya, kita di compare-nya itu sama seberapa mahal mereka harus hire orang untuk bisa ngecekin produk-produk mereka di Indomaret sama Alfamidi gitu. Ya. Kalau misalnya ternyata, gue bisa detect produk SKU, ya kan, tapi lo harus bayar 10 juta gitu sebulan, ya kan? Karena ya computation cost dan lain-lain gitu kan, misalnya gue udah keluar di situ gitu, yang nggak akan bisa diterima sama mereka, mendingan gue hire orang gitu kan, terus habis itu gue suruh mereka keliling aja ke Alfamart, ke Indomaret untuk bisa ngedetect yang ngecatetin manual gitu kan, buat gue udah cukup gitu. Jadi ekonomi, sisi ekonomikalnya juga kita mesti pikirin ya, sisi the way business modelnya kita offers ke clients pun juga kita harus pikirin itu. Yang paling pasti cap-nya kalau misalnya kayak case tadi, ya maksimal kita nggak boleh lebih dari 3 juta misalnya. Kalau mereka misalnya nggak gaji satu orang 3 juta gitu kan buat ngelakuin itu sebulan, ya kan, ya kita harus offer itu di angka lebih murah misalnya per bulan gitu kan. Nah, akhirnya itu mendefine constraint kita ya, harus seberapa jauh kita nge-build teknologi gitu kan. Di situ yang susah, ya, di situ yang kena challenge pasti selalu. Ini juga penting nih, understanding landscape of teknologi ya. Nah, kalau di AI ini aku ceritain ya, jadi ada istilahnya horizontal sama vertikal gitu. Mungkin teman-teman jarang dengar. Jadi gampangnya gini, kalau horizontal ini ada vertikal sama ada integrator ya. Ya. Aku gambarin kayak gini. Misalnya aku punya pabrik ya. Pabriknya bikin mobil ya. Kira-kira pabriknya, mobil yang aku bikin di pabrik aku itu 100% aku bikin semuanya sendiri atau enggak? Enggak, pasti bannya aku beli dari orang lain. Terus misalnya ada komponen mesinnya, baut-bautnya aku juga beli dari orang lain. Velgnya aku beli dari orang lain. Tapi mesinnya aku bikin sendiri. Bodinya aku bikin sendiri. Tapi elektroniknya misalnya buat radio apa segala macam aku beli dari orang lain. Speaker buat di mobilnya aku beli dari orang lain. Ya, jadi ada istilahnya value chain dalam industri itu. Jadi nggak semuanya harus kita bikin sendiri. Ya, tapi apa yang kita fokusin adalah mobilnya gitu kan. Itu value yang kita bakal offer ke klien kita gitu. Nah, dalam AI industri pun juga sama gitu. Ada value chain-nya juga gitu. Nggak semuanya juga kita bikin sendiri gitu. Jadi ada yang bikin bannya, ada yang bikin speakernya, ada yang bikin mesinnya gitu kan. Terus habis itu ada yang integrate gitu. Sama. Nah, cuman kita kelompokin besar tuh bisa namanya ada yang horizontal, ada yang vertikal. Nah, machine learning itu kan tadi ya. Kita butuh data. Kita butuh mesin ya kan, hardware buat ngelakuin komputasi. Ya kan. Dari data itu kita bikin suatu pemodelan algoritma menggunakan neural network tadi, ya kan. Habis itu kita deploy neural networknya ke hardware ya, buat kita serve gitu kan. Nah, horizontal AI itu biasanya company-company yang provide services untuk bisa ngelakuin nge-manage semua itu gitu. Jadi dia servicesnya itu nge-provide untuk kita bisa gampang ngelakuin misalnya data collection gitu kan, data set gitu ya. Kemudian gampang ngelakuin annotation gitu ya. Jadi bisa ngajarin si mesin gitu ya.
kita bisa ngelakuin ngajarin si mesin supaya pinter gitu. Nah itu ada tuh. Terus kita bisa ngelatih si mesin. Udah jadi modelnya, kita deploy si modelnya ke hardware gitu ya. Nah itu kita lakuin secara cloud. Nah ada tuh company-company yang provide itu gitu kan. Itu dia jualin tuh servicesnya jadi uang gitu. Tapi ada juga yang vertikal gitu. Vertikal ini dia nge-consume apa yang, jadi dia pakai platformnya dari yang tadi tuh. Gue fokus ke build specific use case problems lah. Contoh kayak tadi ya, kita punya retail metrics itu specific use case problem, ya. Tapi kita bisanya procure data itu dari tempat lain gitu, misalnya kita butuh data gambar produk-produk yang ada di Alfamart gitu kan, yang punya klien kita gitu. Bisa kita minta sama klien, tapi habis itu kita harus ngelakuin namanya annotation manual satu-satu, kita identify ini produknya namanya apa, ini produknya namanya apa. Di dalam ada foto shelf, kita kotak-kotakin manual gitu. Nah itu kita pakai jasa juga tuh. Kita lempar ke horizontal AI itu. Tolong dong bikinin data buat gua kayak gitu. Nanti datanya udah dikasih, kita bayar, datanya dikasih. Nah, datanya kita lempar lagi ke horizontal AI. Ada beberapa company yang kita emang kerjasama juga untuk ngetrain, ya kan. Kalau kayak perusahaan besar kayak Google sekarang mereka punya namanya Vertex AI. Teman-teman bisa gampang kalau mau bikin machine learning atau model gitu ya, pakai Vertex AI. Ya 1 hari jadi bisa bikin lah ya. Kadang kita juga ngelakuin itu. Ya, kita lempar lah, kita akhirnya jadi model. Nah, cuman kalau Notefast kita ngedeploy modelnya di platform kita, jadi kita punya platform inference sendiri kan. Jadi kita semi horizontal, semi vertikal sebenarnya. Tapi lebih banyak ke vertikal juga. Gitu. Nah ini juga value chain juga nih, jadi kita bisa ngejual juga gitu kan. Yang spesifik ke use case tertentu gitu ya. Contoh kayak retail tadi. Nah, yang hijau-hijau tadi ini namanya solution integrator nih, ya kan? Nah, biasanya nggak cukup machine learning berdiri sendiri ya. Pada saat kita mencoba untuk ngejualin ke market gitu, butuh dashboard, ya kan? Butuh misalnya data dari data dari hasil pengolahan machine learning itu dikombin sama data lain gitu kan untuk jadi insight kayak gitu. Itu sering banget. Nah, ini ada yang ngegabungin nih. Jadi kita butuh solution integrator ada namanya. Jadi kita juga punya partner-partner yang bisa bikinin kita dashboard, yang bisa bikinin kita data integration kayak gitu. Jadi kita nggak sendirian gitu kan. Nah, ini kita biasanya join bareng sama mereka. Ya, akhirnya kita jualin gitu lah. Kayak gitu. Jadi intinya sekarang tuh banyak kita ngelakuin kolaborasi ya, even kita nggak sendiri ya. Kalau kita ngelakuin semuanya sendiri justru malah kita cost-nya terlalu gede ya. Burden di awal tuh terlalu besar ya. Akhirnya kita juga nggak bisa fokus ke apa yang kita pengen solve gitu. Jadi banyak dari kita ya justru malah sukses use case kita ya, produk-produk kita tuh karena kita collaborate gitu ya, memanfaatkan ekosistem yang emang udah ada gitu, baik dari horizontal AI ataupun vertical AI ataupun ya dari solution integrator gitu. Even sekarang kita juga lagi banyak kolaborasi juga sama university, even sama BINUS gitu. Kita lagi coba, salah satu riset yang kita lakuin tuh ngebikin data tapi pakai simulasi 3D gitu kan. Jadi instead of kita ngambil data manual gitu ya, foto misalnya kita mau kenalin gampangnya mobil deh, kita harus dapetin tuh foto-foto mobil, kita kumpulin foto-foto mobilnya, habis itu kita labelin lah istilahnya, oh ini mobil A, mobil B, mobil C ya. Nah itu butuh crowd source, butuh orang gitu, labor. Nah instead of kayak gitu, kenapa nggak kita bikin suatu mobil di simulasi 3D gitu kan, habis itu ya udah dari situ kita bisa generate data dan akhirnya kita bisa latih si model machine learning untuk bisa kenalin mobil kayak gitu. Maaf Pak Faris,
Ya. Waktunya 3 menit lagi Pak Faris. Oh iya, ada yang mau nanya dulu nggak kalau gitu? Ada sih Pak Faris. Oh iya, boleh. Sudah ada. Jadi mau sekarang atau mau Pak Faris Boleh. selesaikan dulu? Coba aku skimming bentar ya pertanyaannya, kalau ada yang relevan aku langsung jawab aja. Ada 6 pertanyaan sih kalau di chatting. Yang pertama menanyakan tentang hak cipta, yang kedua security pada saat membuat aplikasi, yang ketiga tentang model, yang keempat tentang data testingnya dari mana, yang kelima robot masa depan dan sekarang bagaimana, kemudian yang keenam challenge tersulit yang pernah Bapak rasakan, dan mengenai self awareness. Oke. Mau selesaikan dulu Pak Faris atau mau dijawab? Aku tuh sisa berapa ini ya? Berapa slide ya? Basically sebenarnya dikit lagi sih. Tapi nggak apa-apa deh, aku jawab kayak 2 Baik, dulu kali ya. silakan. Coba start dari mana ya? Pak Benvano boleh ini Pak? Oh sorry enggak, udah. Aku kehilangan ininya, kolom chat. Oh bisa, mau saya bacakan Pak? Hak cipta kemana banyak approach teman satu skop hak ciptanya sampai sejauh apa ya? Nah ini memang ada skopnya sih. Jadi di software itu ya ada ini ada apa namanya, assessment dulu lah biasanya Pak. Istilahnya copyright ya. Jadi biasanya sampai dikasih lihat source code-nya juga tuh, ya kan, supaya kita ya tahu lah ya, maksudnya tidak ada pengkopian ya di proses itu gitu kan, yang benar-benar kekayaan intelektual kita gitu. Biasanya produk-produk kreatif pun juga itu apa namanya ada hak ciptanya ya. Kalau di software itu lebih ke the way kita kalau kita kan kalau di Novax itu platform ya, kita lebih fokusin yang waktu itu kita paten itu, kita hak ciptain itu platform. Jadi gimana kita nge-manage, nge-orkestrasi model-model AI gitu kan, supaya dia bisa di-compute secara murah lah, jadi bisa share ya secara multi tenancy kayak gitu. Terus gimana cara kita ngedeploy-nya gitu kan. Nah itu jadi kita nge-submit istilahnya sistem topologinya ya, waktu itu ya, ke yang dihak ciptakan lah sebenarnya kayak gitu. Kemudian source code-nya juga kita hak ciptain juga gitu. Prosesnya kalau di Indonesia kayak gitu. Nah, tapi kalau paten itu agak beda lagi tuh. 2 hal yang berbeda ya. Jadi kalau paten itu harus berkaitan dengan perangkat fisik gitu, perangkat fisik ya. Jadi harus ada kolaborasi sama perangkat fisik ya, entah itu mobile phone atau server atau apa segala macam kayak gitu. Kalau di AI model bisa dijadiin hak cipta juga sih, arsitektur kayak gitu ya, itu bisa dijadiin hak cipta ya. Kalau dipatenkan itu udah harus dengan ada kolaborasi sama suatu perangkat fisik kayak gitu ya, setauku ya. Waktu itu sih dari kebetulan sempat ketemu sama konsultan paten ya kayak gitu. Nah common sih kalau teman-teman ya pengen cek paten-paten yang cukup ini di Google Paten ya, itu bisa di search ya. Coba aja keywordnya deep learning atau apa segala macam. Biometric solution itu juga ada ya untuk EKYC yang tadi kita itu ya. Jadi gimana supaya bisa prevent fraud gitu kan menggunakan si mobile phone gitu. Nah itu ada tuh skema apa namanya, cara kerjanya apa segala macam di paten tersebut kayak gitu. Nah kemudian
Mungkin 3 pertanyaan ya. Tadi 1, pengalaman bisnis mengenai kasus di mana saat pembuatan AI, security ya. Wah, boleh nih. Ada. Kebetulan kita sama kepolisian kan, jadi dealing dengan data yang cukup sensitif ya, national identity. Waktu itu urgensinya adalah di Asian Games. Jadi kita harus benar-benar mengolah, ngekstrak data dari identity seluruh Indonesia gitu. Nah, cuman yang nge-own data identity itu kan Dukcapil ya. Nah, jadi tapi kita tuh sebagai teknologi providernya kepolisian gitu kan. Nah, jadi kepolisian sama Dukcapilnya harus ngobrol dulu tuh waktu itu. Ada nambah satu entity lagi tuh. Ya kita dealing sama kepolisiannya udah pusing gitu ya. Sekarang harus dealing sama Dukcapil. Nah, memang requirement dari Dukcapil tuh sangat-sangat ketat sekali gitu. Data sama sekali nggak boleh keluar dari mereka gitu kan. Even sampai mereka harus ngelihat source code kita juga gitu kan, aman apa enggak nih gitu kan. Ya udahlah kita bikin MOU apa segala macam kayak gitu. Ya untungnya dari Dukcapil ya, dari Kemendagri kan Dukcapil itu mereka udah concern ya sama data security gitu kan. That's why kita akhirnya nge-deploy solution kita di premisnya mereka. Jadi mereka Dukcapil tuh punya data center, ya udah kita put our servers apa segala macam di sana semua. Data nggak boleh keluar dari sana, secara network pun juga dibatasin gitu kan. Ya kita juga memastikan ya bahwa waktu itu kita di sandbox test lah. Sandbox test tuh akhirnya mereka coba ngelihat ya bahwa apakah ada istilahnya tuh incoming, outcoming network activity yang yang suspicious ya. Nah itu mereka nge-assess itu ya sandbox test, black box test gitu. Nah udah dites segala macam akhirnya dibolehkan untuk running software di dalam situ. Nah yang mengkonsum adalah kepolisian gitu, kayak gitu. Itu secara data yang diolahnya ya itu satu case yang cukup menarik ya, karena memang datanya data yang sangat-sangat sensitif sekali. Jadi kita ngolah datanya benar-benar di premise, even sampai identitas apa segala macam juga ada yang keluar. Hasil ekstraksi biometriknya pun juga nggak keluar gitu. Jadi kita ngelakuin compute-nya semuanya di premise-nya Dukcapil gitu. Jadi ya kurang lebih kasusnya seperti itu ya. Waktu juga sempat kebetulan ngobrol ya sama salah satu partner yang dari Eropa ya. Kalau di mereka juga istilahnya GDPR ya, Global Data Protection Regulation. Itu lebih ketat lagi ya. Nggak cuman data yang yang sifatnya punya lembaga negara ya, tapi data even personal pun juga kalau di Eropa itu regulationnya udah sangat-sangat ketat sekali. Untungnya di Indonesia juga udah mulai di-adopt ya, jadi ada regulasi dari Kominfo, mereka lagi menggodok untuk proteksi data pribadi. Nanti itu bisa dijadiin suatu landasan undang-undang ya. Kalau misalnya ternyata ada breaching apa segala macam, konsumer atau kita sebagai misalnya aja sampai tapi yang dirugikan kita bisa menuntut gitu ya. Jadi itu yang nanti akan meregulate semuanya sih. Jadi nanti pun even teknologi termasuk AI, digital apa segala macam akan comply ke situ semua. Pertanyaan ketiga, jika Kak saya mau nanya, menjalankan proyek non-flux apakah dalam prosesnya mengalami kesalahan seperti dalam hal membuat model? Oh iya, itu yang memang aktivitas kita ya. Sekarang kita lagi mencoba untuk bikin model mendeteksi ayam. Ya gitulah, itu sangat-sangat challenge sekali itu. Ngitung ayam dalam kandang ayam ada berapa banyak gitu ya, di salah satu industri ayam gitu. Challenge-nya apa? Challenge-nya yang pasti data gitu ya, sama metodenya nih, approach-nya mau kayak gimana gitu kan. Soalnya kayak misalnya detek ayam, kalau ditanya ke klien, miscount-nya ditoleransi sampai berapa? 3%, ya.
berarti kita harus sangat-sangat akurat 97% gitu kan. Sistemnya nggak boleh salah gitu ya. Plus minus minusnya gitu ya. Nggak boleh salah ya, plus minusnya nggak boleh salah lebih dari 3%. Nah itu challenge-nya tuh. Dan ya gambar ayam kan, ayamnya tuh numpuk-numpuk ya segala macam kayak gitu. Nah itu approach-nya pertama mau kayak gimana gitu kan. Metode yang kita pakai seperti apa, kemudian untuk melatih modelnya kita butuh data juga banyak, kita mesti ngumpulin gitu kan. Nah itu challenge yang untuk bikin model. Oke, lanjut dulu kali ya Pak Benvano ya ke apa? Baik, silakan Pak Iya. Faris. Sebenarnya waktunya sudah habis ya? Pak Faris ya. Oh iya. Kita fokus ke pertanyaan saja Pak Pertanyaan Faris. nih, iya, paling sedikit tentang ini ya. Oh baik. Tadi kan ya masih bersinggungan juga sama pertanyaannya nih ya. Jadi di model ya. Nah ini tuh biasanya ya kita juga sekarang tuh gampang gitu kan. Even orang kayak saya yang bukan dari computer science ya bisa belajar AI gitu kan, yang pasti teman-teman juga bisa gitu. Karena memang sekarang everything udah dibikin gampang ya buat belajar macam-macam segala macam. Mau tahu tentang blockchain even sekarang juga kita bisa pelajari semua di internet gitu. Ada satu kalau di dunia AI itu karena researchnya cukup intensif kan. Kita satu yang website yang sering kita kunjungi namanya Papersmith Code ya. Nanti teman-teman coba aja lihat di situ isinya research latest ya tentang metode-metode AI gitu ya, machine learning. Istilahnya SOTA ya, state of the art methods gitu kan. Dan orang ya udah mereka nge-publish aja papers mereka with codes gitu kan. Jadi ada implementasi code-nya juga gitu. Itu bisa kita adopt tuh dari situ tuh. Cuman memang itu satu hal ya, satu langkah gitu kan. Langkah berikutnya adalah gimana supaya ini tuh bisa tadi ya acceptable di market gitu. Itu salah satu challenge lagi tuh. Ya kan? Kayak gitu. Ya akhirnya kita inilah the most important things yang ya dalam ngebikin startup tuh ya orang ya, people-nya gitu ya. People, orang-orang kayak apa yang akhirnya kita ini ya kita coba asking to help us lah kayak gitu intinya ya. Dan yang paling penting ya sebenarnya ya orang ya akhirnya kan organization itu isinya orang-orang kan ya, kumpulan dari orang-orang yang punya satu tujuan, satu visi gitu kan. Ya, Notflux kan punya visi misi nih. Nah, itu ya orang-orang di dalam Notflux ya kita punya tujuan yang sama gitu. Dan akhirnya teknologi yang dibikin, solution yang dibikin kita juga mengacu ke misi kita, visi misi kita gitu. Nah, enaknya tuh kalau sekarang ya share screen tuh masih kelihatan kan ya? Masih ya? Sekarang ya slide 32 kan ya. Jadi enaknya tuh sekarang teknologi tuh udah ngebikin gampang gitu kan. Jadi dulu kalau di IT orang-orang pada tahu lah ya, ada front end engineer, back end engineer, database engineer masing-masing role-nya masing-masing. Kalau sekarang karena udah ada framework yang lebih enak, istilahnya full stack gitu. Sama di machine learning juga. Ada dataset engineer, ada ML researcher, ada software engineer yang nanti nge-deploy. Tapi dengan adanya framework sekarang jadiin satu aja, kita bisa compress abstraction-nya jadi AI engineer, nge-handle semuanya gitu. Sekarang enaknya itu, jadi ya akhirnya kita punya tools juga yang ngebikin kita untuk kerja jadi lebih gampang, dan akhirnya kita bisa doing many things dalam at the same time lebih banyak gitu ya. Akhirnya jadi lebih ini. Kak, saya mau nanya, saya jawab pertanyaan lagi ya. Next question. Apakah masa depan pekerjaan akan dikerjakan oleh robot yang telah diprogram? Even sekarang udah banyak ya pekerjaan yang dilakukan sama robot ya. Di manufacture terutama ya. Kalau di luar ya, mungkin kalau di Indonesia masih orang, tapi kalau di luar, di Jepang, di negara-negara yang terutama man hour tuh mahal, robot. Ya. Pertanyaan berikutnya, saya ingin bertanya apakah challenge terbesar, tersulit dalam membangun sosmed yang Bapak alami tadi ya, itu tadi ya, sama ya.
bikin model, ngedeploy model, dan ngebikin itu supaya murah. Itu challenge yang paling besar. Karena kemampuan AI semakin berkembang, apa memiliki self awareness pada sistem AI. Ya itu utopianya ya, singularity ya. Cuman ya memang sampai saat ini sih belum kejadian. Ya sejujurnya nggak tahu sih berapa tahun lagi ya, berapa puluh tahun lagi atau cuman sekarang knowledge berkembang pesat ya, kayak 3 tahun yang lalu aja udah banyak hal yang berubah dengan cepat gitu kan, dari misalnya 5 tahun lalu atau 4 tahun lalu gitu, kita nggak tahu 5 tahun ke depan gitu kan akan kayak apa gitu ya. 2020 berapa sih, 24 ya atau 25 ya yang Elon Musk mau terbangin orang ke Mars gitu. Mungkin bakal kesampaian tuh ya kan, dan akhirnya nggak kebayang ya tiba-tiba ada orang di Mars terus bikin koloni gitu kan, 2030 mungkin ya bikin koloni gitu di Mars. Ya dunia cepat banget berubah ya, tapi memang premis AI itu ke situ sih. Jadi premisnya adalah apa ya, replicate kita punya kecerdasan gitu ya, supaya mesin bisa think like us gitu kan, singularity-nya seperti itu gitu. Ya hopefully saat itu terjadi kita udah bisa ini ya. Karena kan yang diprediksi justru pada saat itu terjadi adalah ya kayak di film-film Terminator gitu. Hal-hal buruk yang mungkin katanya banyak yang bilang justru malah lebih bahaya dari nuclear weapon gitu ya. Cuman ya hopefully once itu terjadi kita udah punya precautions-nya ya, mitigation plan-nya supaya hal-hal yang buruk itu nggak kejadian. Agak teknis ya, konteks region proposal, apa kita hanya mengidentifikasikan region objek negara besar objek pada Pak Faris. Ya. Maaf Pak, ini ada kelewatan Bapak, ada yang nanya cukup menarik. Pertanyaannya begini, bagaimana provide data testing untuk AI, dari manakah? Karena semakin banyak data testing, ya artinya intinya menanyakan data testingnya dari mana, bagaimana Bapak memprovide-nya. Oke. Jadi biasanya saat kita ngolek data, kita misal punya 1000 data gitu ya, kita akan split datanya itu. Jadi sebagian Maaf Pak Faris, pertanyaannya dari mana Bapak punya data 1000 itu, mungkin itu pertanyaan. Data 1000-nya manual, kita ambil manual dari kita foto-foto kayak gitu kan. Jadi sebenarnya ngebikin modelnya AI kan premisnya untuk bikin sesuatu yang sifatnya automated ya. Tapi ternyata dibikinnya dengan sesuatu yang sangat-sangat manual sekali. Kita kolek manual, gambar-gambarnya itu kita kolek manual semuanya, difotoin satu-satu, itu di retail ya, contoh. Oke. Iya, kita fotoin tuh satu-satu tuh, shelf di Alfamart, di Indomart, ya kan. Sampai ya quantity yang cukup banyak, ya kan. Biasanya order ribuan sih, Habis itu kita anotasi itu satu-satu, gitu. Anotasi, ya udah habis itu kita latih dari situ. Oke. Perlu dipilihin kali ya Pak Faris ya? Boleh, enak. Ini satu lain. Untuk fraud detection menggunakan face recognition tadi, konsepnya menggunakan liveness detection atau sampai bisa membedakan misalkan saudara kembar. Yang mungkin kalau crowd agak beda ya, bukan pakai face recognition ya. Kalau crowd itu kita istilahnya tuh semantic segmentation ya. Karena kalau crowd itu kan udah dempet-dempetan tuh orang, kepala tuh udah dempet-dempetan. Tapi somehow intinya kalau misalnya kita mau bikin model vision AI ya, yang basisnya computer vision, itu kita ngetes ke diri kita sendiri aja gitu. Kalau yang kembar Pak Faris? Kalau yang kembar kita juga ngetes ke diri kita sendiri ya. Kalau misalnya kita bisa ngebedain nih orang kembar, ada satu distinguish feature gitu ya. Kadang-kadang kan orang kembar nggak kembar-kembar banget ya. Ada yang tai lalatnya ada 2 atau
yang satu ada dua gitu kan. Nah, model itu akan nge-pick up features tadi gitu, ya kan. Jadi istilahnya tuh hidung, mata, sesuatu yang akhirnya bikin kita tuh bisa tahu bahwa ini adalah suatu objek ya, muka gitu. Itu namanya fitur gitu, fitur-fitur ya. Kayak kita tahu mobil gitu kan, kita pasti analisa dari fiturnya, oh ada bannya ada 4 gitu kan, ada pintunya apa segala macam gitu ya. Itu fitur gitu kan. Secara visually kita bisa tahu gitu. Kita tes aja kalau misalnya kita bisa benar-benar tahu ya orang kembar ini ada distinguish fitur ya, even kecil gitu ya. Itu biasanya model bisa pick up gitu. Tapi ya tergantung saat kita nggak tahu ya. Maksudnya even misalnya Turing test gitu ya Pak ya. Turing test. Kita bilang placebo lah, placebo. Kita bilang ini orang kembar, tapi sebenarnya ini adalah dua foto orang yang sama gitu. Ya kan? Kita nggak bisa bedain. Kita pasti nggak akan bisa bedain gitu. Atau misalnya ada dua orang kembar tapi emang literally nggak ada distinguish fitur yang membedakan mereka gitu, kita juga nggak bisa akan bedain. Sama akhirnya model juga nggak akan bisa bedain karena model nggak bisa ngeliat fitur itu. Kenapa kayak gitu? Karena yang latih modelnya adalah manusia gitu. Pada saat kita nge-labelin model, saat kita nge-labelin data, yang nge-labelin kan manusia ya kan. Nah karena sumbernya dari manusia, akhirnya ya si mesin itu akan pick up apa yang diinstruksiin sama manusia gitu. Ya. Kayak gitu sih. Baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Faris ya. Boleh? Ada dari Pak Mas Ariel Otnil. Cukup banyak pertanyaannya. Jadi selama pengalaman Bapak dalam mengerjakan proyek yang ada, bagaimana cara penerapan machine learning atau deep learning yang baik sesuai data yang ada? Kemudian, bagaimana cara memilih teknik algoritma yang tepat untuk setiap permasalahan dan bagaimana untuk mengembangkannya untuk dapat memberikan akurasi yang baik untuk setiap permasalahan. Apakah mengimplementasikan suatu algoritma saja cukup ataukah jika diperlukan pengembangan, apakah dalam pengembangan hanya terpaku pada hyperparameter tuning ataukah ada hal lain yang penting untuk diperhatikan dalam pengembangan? Baik, berarti ada 1, 2, 3 pertanyaannya. 4 ya. Terakhir Pak Faris. Bagaimana cara penerapan machine learning yang baik sesuai dengan data yang ada? Sebenarnya trial and error ya, makanya kenapa namanya hyperparameter tuning. Kita istilahnya mungkin semi brute force ya, semi brute force. Kita ngetes beberapa hipotesa model yang kira-kira bagus gitu kan. Tapi even kita udah seleksi ya, jadi nah itu makanya kenapa it's important nih kita ngelihat ke state of the art-nya ya, SOTA models gitu kan, supaya kita bisa tahu ya, kita dapetin intuition ya, oh kalau misalnya case yang seperti ini itu bagus dengan case ya, misalnya contoh kayak crowd detection gitu ya, oh ini bagus dengan algoritma seperti ini gitu, orang gitu kan. Nah terus saya punya case baru nih, ngedetek ayam gitu kan, harus ngitung ayam. Saya pasti akan ngambil metode yang pernah saya lakukan untuk ngitung crowd orang kan, ketimbang saya pakai metode yang untuk ngelakuin face recognition, ya kan? Karena ada kemiripan apa ya, knowledge gitu ya, saat kita ngitung crowd orang, ya kan? Ya model itu ya kayak mirip-mirip sama kayak kita ngitung crowd ayam gitu kan. Walaupun beda ya objeknya ayam sama orang gitu. Ya. Tapi at least dari situ kita udah bisa nge-infer ya bahwa ya caranya kurang lebih sama gitu kan. Sehingga metode yang kita pakai kalau bisa ya kita pakai approach yang sama gitu. Tapi datasetnya kita bedain gitu kan. Datasetnya ya dataset ayam lah kayak gitu kan. Jadi ya nah, penerapan data yang baik ya, penerapan machine learning yang baik sesuai dengan data yang ada. Model yang kita bikin itu sesuai dengan data yang kita provide pasti. Jadi agak sedikit teknis ya. Output
output dari suatu model itu kan bisa suatu classification ya, atau bisa suatu detection dari suatu objek gitu kan. Even detection pun juga ada berbagai macam jenis ya. Ada yang detect-nya pakai bounding box ya, pakai kotak gitu kan. Atau detect-nya ada yang pakai titik, namanya key points ya, atau landmarks. Atau detect-nya ada yang pakai arsiran warna gitu ya, arsiran warna. Tiap-tiap objek ada warna yang berbeda-beda gitu ya, yang mengenclose kurva bentuk dari objek yang bersangkutan gitu. Nah, itu namanya segmentation gitu. Nah, jadi cara kita nge-labelinnya pun juga harus ngikutin apa yang kita pengen si mesin ini nanti lakukan gitu ya. Nah, kita sesuaikan. Kalau misalnya si mesin ini kita perintahkan nantinya kita desain untuk mendetek bounding box, kotak gitu ya, yang mengenclose suatu objek, jadi data setnya juga kita harus provide dengan kotak juga gitu. Jadi ya kita sesuaikan ya, antara task apa yang mau kita kasih ke si model dengan ya data yang kita siapkan kayak gitu. Algoritma tadi memilihnya pasti juga kita sesuaikan ya. Biasanya sih simple ya, kita ngelihat SOTA model apa yang udah ada atau dari apa yang udah pernah kita lakuin kita dapetin hasil yang bagus. Kita approach dengan cara yang sama ya. Kalau misalnya use case-nya memang sama ya, tadi contoh kayak ayam gitu ya. Apakah memang satu algoritma saja cukup? Enggak cukup. Jadi kita implementasiin biasanya beberapa ya. Jadi walaupun kita udah tahu ini ada approach yang udah pernah kita lakuin mirip gitu kan, kita pasti coba tes dengan beberapa metode lainnya untuk nge-justify bahwa ini emang masih paling bagus kayak gitu. Atau jika pengembangan apa dalam hanya dipakai pada enggak ya tadi ya, berarti enggak cuma hyperparameter tuning. Biasanya hyperparameter tuning ya affected ke satu model ya, tapi saat kita punya ada beberapa model ya berarti kita nggak brute force ya, lebih dari hyperparameter tuning. Ada hal lain yang penting dalam pengembangan, banyak banget sih hal yang penting diperhatikan dalam pengembangan itu adalah cost. Itu nomor satu, cost. Karena ujung-ujungnya kalau costnya gede, itu pasti nggak akan solve the problems gitu. Cost, gimana saya supaya milih cost yang paling efektif dan efisien gitu ya. Kita harus tahu ya task yang si machine learning ini harus ngelakuin itu seberapa besar gitu kan. Apakah kita perlu deep learning atau enggak, atau cukup machine learning aja. Karena deep learning itu kan kita butuh arsitektur yang deep banget gitu kan. Saat arsitekturnya deep banget, komputasinya juga akan semakin berat gitu ya. Mungkin kita satu server mahal harga 100 juta cuman bisa running beberapa model gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bisa kompres, algoritmanya lebih simple, kita bisa nge-running misalnya beberapa lebih banyak model dalam satu server mahal itu, sehingga akhirnya cost-nya tuh sangat-sangat murah. Jadi kadang SOTA itu hanya fokus ke state of the art ya, itu hanya fokus ke akurasi gitu. Tapi ternyata pas dites mahalnya bukan main gitu komputasinya. Itu yang sering banget kita temuin kayak gitu. Jadi optimation-nya akhirnya juga kadang-kadang nggak visible juga, akhirnya udah nggak mungkin kan ada beberapa metode optimation ya, kita ngelakuin quantizations atau ngelakuin prunings, even ngelakuin istilahnya deep sparse gitu ya, tapi at the end itu nge-reduce akurasi lagi gitu hal tersebut itu. Jadi akhirnya nggak visible juga gitu ya. Saat kayak gitu ya akhirnya kita harus merubah paradigma gitu, pakai approach lain kayak gitu. Jadi cost mindset itu salah satu yang benar-benar sangat-sangat nge-challenge banget ya deploy AI in production sih. Jadi ya selalu pasti end goals-nya tuh ya kita harus ya cost ya. Jadi kalau misalnya udah punya cost yang rencananya ini paling visible dan acceptable di market berapa, start from there, start dari situ gitu kan. Biasanya SOTA pun juga udah ada benchmark computation ininya sih, computation benchmarknya, dia nge-consume berapa banyak resource gitu kan, latency berapa, throughputnya berapa kayak gitu. Nah itu kita bisa hitung dulu lah kayak gitu kan, apakah visible atau enggak. Kalau enggak ya udah berarti nggak bisa dipakai sama sekali kayak gitu. Baik. Mungkin ini yang terakhir ya Pak Faris ya, karena waktu ya. Ya, siap. Baik. Jadi
karena waktunya terbatas, nanti mungkin yang ada di chatting kita akan emailkan ke Pak Faris. Nanti kalau Boleh, Pak nanti Faris aku ada jawab waktu, satu ya. ya nanti dijawab Pak Faris. Baik, jadi kalau saya bisa rangkum, jadi paparan dari Pak Faris hari ini itu bisa kita simpulkan. Jadi yang pertama adalah harus mau belajar. Kalau ada tantangan, jangan bilang tidak bisa, tapi belajar seperti pertama kali Pak Faris membangun startup ini. Mulainya dari nol, malah tidak tahu sama sekali ya Pak ya. Tapi harus mau belajar, kalau ada tantangan, belajar dan belajar terus, karena belajar tidak akan selesai selama kita masih hidup. Kemudian juga kesimpulan kedua, di dunia ini semuanya siklus ya, termasuk ada problem, solution, terus saja begitu. Nah, problem solution ini sebenarnya yang dari problem untuk membuat solution itu cenderung untuk menggunakan teknologi, sehingga teknologinya berkembang terus-menerus. Karena ada problem, solution, problem, sehingga teknologi berkembang. Itu yang disampaikan Pak Faris waktu problem solution. Kemudian juga jika kita mau mengembangkan sesuatu, fokus saja ke objek yang mau mengembangkan itu. Support daripada objek tersebut kita seharusnya membuat kolaborasi. Jangan ingin semuanya dikerjakan, tetapi fokus ke objeknya saja. Kalau semua ingin dikerjakan, nanti tidak fokus. Jadi sebaiknya kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan lain atau kolaborasi dengan industri akademik dan sebagainya. Pokoknya yang penting fokus ke objeknya saja. Nah, itu mungkin yang bisa saya rangkum dari paparan Pak Faris, bukan begitu ya Pak ya? Kurang lebih Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Faris. Nah, dari Notflux atau dari Pak Faris ada gift ya, kalau nggak salah Pak Faris ya ada 3 gift ya. Oh ya, 3. Nah, untuk kalau boleh dijelaskan gift-nya berbentuk apa Pak Faris? Apa ya? Aku juga agak lupa tuh dari tim yang siapkan ya. Oh baik, nggak apa-apa Pak Faris. Kayaknya sih semacam kaos gitu ya, gitu sih. Ada merchandise Notflux kemarin. Oh iya, apa ya Gun? Ada notebook, terus kalau nggak salah ada tumbler juga. Oh iya. Gitu. Kaos nggak ada ya? Habis kaosnya. Masih habis. Oke ya, itu paling kita bisa kasih. Baik, apakah Pak Faris mau menentukan sekarang atau nanti atau bagaimana Pak Faris? Boleh kali sekarang ya justru. Baik. Ya, ini random pick ya, jadi maaf kalau nggak yang kepilih. Yang pasti data yang paling aku bisa pakai data yang ada di kolom chat ya. Dan mungkin aku ngasih ke orang-orang yang belum sempat dijawab pertanyaannya ya Pak ya, justru. Maaf ya, karena kan keterbatasan waktu, tapi ya mungkin ada gift jadi bisa mengobati ini ya. Tadi saya belum sempat jawab pertanyaan dari ini ya Mas Fahmi nih, Muhammad Fahmi ya. Maaf, pertanyaannya agak teknis nih, sebenarnya seru banget sih kalau di-discuss. Cuman kebetulan karena waktu jadi nggak sempat ya. Jadi itu, kemudian lanjut saya nggak sempat jawab pertanyaan juga dari Pak Akbar ya, Mas Akbar nih, Muhammad Akbar, sama Mas Frans ya. 3 itu paling Pak. Oh, jadi Muhammad Fahmi, tapi Bapak belum jawab ya ini ya? Iya, aku belum sempat jawab itu. Baik, Mas Muhammad Fahmi, terus tadi siapa lagi Pak? Di bawahnya tuh Mas Muhammad Akbar ya, sama Mas Frans. Dan Frans ya. Pak Dimas, sudah cukup informasinya Pak Dimas?
Ya, sudah Pak Benvano, nanti sesuai yang di chatbox ya, nanti datanya mohon alamat pengirimannya mohon di-emailkan ke bccindustry@binus.edu. Baik, jadi bagi yang dipilih tadi Mas Muhammad Fahmi, Mas Muhammad Akbar, dan Mas Frans, tolong dikirimkan email sesuai dengan di chatbox ya, alamat lengkap dan nomor HP ke itu. Baik. Baik, jadi dengan demikian acara hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak Pak Faris Rahman atas sharing pengetahuan dan knowledge-nya kepada kami. Jadi ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kami. Kemudian juga kepada teman-teman mahasiswa, terima kasih sekali atas perhatiannya. Jadi ini adalah akhir acara kita. Sebelum kita leave, mari kita foto bersama dulu. Saya serahkan kembali ke Pak Dimas. Silakan Pak Dimas. Oke, ya. Sebelumnya terima kasih ya kepada Pak Faris Rahman, Pak Benvano atas kontribusinya di malam ini. Terima kasih juga untuk Mbak Anggun dari Notflux untuk koordinasinya. Oke, teman-teman, kita akan foto bersama dulu ya. Ini foto mandatoris. Oke, jadi untuk dokumentasi. Mohon dibuka kameranya ya, teman-teman. Oke, sudah 2 halaman. Oke, saya aba-aba ya. Satu, mohon ditahan senyumnya karena kita nggak tahu ya ada di slide berapa. 1, 2. Oke, next. 1, 2, 3. Next, 1, 2, 3. Next, 1, 2, 3. Oke, ya sudah diambil ya gambarnya. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Faris, Pak Benvano sudah bisa meninggalkan ruangan dan kami akan share exit tiketnya ya untuk mencatat kehadiran teman-teman. Silakan Mbak Sinta di. Kalau begitu kami mohon pamit ya Pak Dimas ya. Iya Pak Benvano. Pak Faris. Pak Faris, terima kasih sekali lagi Pak Faris. Selamat malam. Pak Benvano, terima kasih. Pak Dimas, terima kasih. Terima kasih semua. Ya, mahasiswa juga selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Pak Faris. Terima kasih Mari ya. Terima kasih Pak Faris. Oke, silakan diisi exit tiketnya ya teman-teman.